Assalamualaikum, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan mencoba belajar prosedur audit di PT Toshiba. Kenapa sih pakainya PT Toshiba? Karena tugas besar satu saya menggunakan PT Toshiba. Nah, sudah seperti kita tahu sendiri, kalau misalkan prosedur audit itu ada 3. Yang pertama risk assessment, kemudian respon atas risk assessment yang tadi, yang selanjutnya adalah pelaporan. Waktu awalnya untuk mengidentifikasi resiko, kita bisa membuat risk map-nya untuk melihat kira-kira akun apa aja sih yang bermasalah, terus bagaimana nanti prosedur auditnya. Misalnya apa saja yang menyebabkan salah saji, terus risiko auditnya itu seberapa tinggi. Ini bisa dilihat dari inherent risk sama control risk-nya. Jadi dari situ nanti kita bisa nentuin materialitasnya seberapa. Nah, pada kasus saya kan pakainya PT Toshiba tuh, dimana PT Toshiba ini adalah perusahaan kelas dunia yang memiliki anak dan cucu perusahaan tuh yang banyak banget. Terus dalam budaya Jepang sendiri itu biasanya ada hierarki. Itu tuh artinya kayak yang posisinya di atas itu tuh berkuasa banget, sehingga yang di bawah itu nggak boleh membantah sama sekali. Jadi kalau misalkan atasan yang ngomong apa, dia pokoknya harus nurutin gitu. Jadi dengan kategori kayak gitu, saya asumsiin kalau Toshiba itu adalah middle to high risk. Nah, asumsinya itu nanti misalkan OM-nya itu adalah 1% dari aset. Nah, nanti dilihat nih TOC-nya gimana, internal kontrolnya kan. Internal kontrolnya misalkan buruk lah, itu berarti 50% performance materiality-nya itu 50% dari nilai OM yang 1% dari aset tadi. Terus selanjutnya nilai AM-nya itu misalkan 3% tuh dari si AM. Nah, selanjutnya mulai tuh ke substantif test, dimana nanti kita akan ngelihat apakah laporan keuangannya itu sesuai dengan cara KPD atau enggak. Itu tuh nanti diuji per masing-masing akunnya. Nah, yang diuji itu akun-akun yang dinilai bermasalah sama auditor di awal tadi. Nah, cara ngegituinnya itu bisa dengan cara analisis, wawancara, tracing, observasi, maupun rekalkulasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Nah, sesuai dengan kaidah CROVAPD nanti dilihat tuh misalkan akun-akun tersebut ada yang sah saja atau enggak, terus kayak benar-benar komplit atau enggak, terus benar-benar ada atau enggak. Maksudnya tuh kayak bukan cuma nominalnya aja, tapi benar-benar ada fisiknya, misalnya kayak aset gitu ya, bisa dicek tuh nanti asetnya tuh benar-benar ada atau enggak. Terus kemudian apakah hak dan kewajiban dari perusahaan itu benar-benar punyanya perusahaan. Terus kemudian bagaimana alokasi dan valuasi dari misalkan beban penyusutannya gitu, udah alokasinya tuh udah benar belum. Terus kemudian untuk presentation dan disclosure-nya tuh udah ngikutin dari peraturan yang berlaku atau belum gitu. Nah, uji akun ini itu dilakuin sesuai dengan jumlah sampelnya. Udah kita pernah bahas ya sebelumnya, jumlah sampel itu sama dengan populasinya itu dibagi dengan sampling intervalnya. Nah, nanti dites tuh dari masing-masing akunnya ada yang salah saji atau enggak. Misalkan kalau ada salah saji nanti diurutin, dijumlahin sampai akhirnya itu nanti dia melewati batas materialitas atau enggak. Nah, kalau misalkan dia sudah melewati batas materialitas, artinya harus ada akun-akun yang dikoreksi dari salah saji tadi. Atau bisa juga dengan menambah sampel, atau bisa juga dengan mengganti materialitasnya, artinya kita juga harus sampling dari awal lagi gitu. Nah, terus kegiatan ini tuh dilakuin sampai auditor itu sudah cukup punya bukti untuk opininya nanti. Kalau misalkan opininya belum cukup, ya berarti harus ulang lagi dari risk assessment. Nah, bila diasumsikan kalau saya ini auditor dan sudah mengetahui tentang kecurangan Toshiba, tentunya saya akan memberikan opini tidak wajar. Kenapa? Karena dari Toshiba sendiri itu kesalahannya tuh udah banyak banget. Jadi misalkan dia nulis di CALK-nya itu dia menggunakannya yang mana aturannya, tapi ternyata dia tidak mengikuti itu. Terlebih lagi ditambah dia itu mengakui pendapatannya di awal, terus udah gitu nggak nulis bebannya dia. Jadi bebannya nanti dipisah-pisah, harusnya bebannya misalkan untuk bulan ini atau untuk tahun ini, tapi sama dia diintar-intarin. Jadi otomatis kalau kayak gitu kan profitnya dia itu seolah-olah besar kayak gitu. Nah, untuk aplikasinya, yuk kita coba lihat dari laporan keuangan Toshiba. Nah, kan tadi saya opininya itu tidak wajar. Hal ini bisa dilihat dari
website resminya Toshiba bahwa di sini ada restatement atas annual report yang sudah berlalu. Kita tahu sendiri bahwa si Toshiba ini menghadapi skandal penggelembungan laba itu sudah bertahun-tahun tidak terdeteksi hingga di 2015. Oleh karenanya kemudian saya mendownload semua laporan keuangan ini untuk kemudian merekalkulasikannya kembali. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, yang saya warnai dengan biru ini adalah angka-angka yang Toshiba ini salah saji sehingga perlu di restatement kembali. Nah, dilihat di sini hampir semuanya itu dari sumarinya ya, hampir semuanya itu ada biru-birunya. Artinya hampir semuanya itu salah dalam penyajiannya. Tapi kenapa gitu? Si Toshiba ini bisa lolos kan? Nah, di sini bisa kita lihat juga nih, di sini ada corporation statement of income-nya, terus dia juga ada comprehensive income-nya, kemudian ada balance sheet-nya. Di sini bisa kita lihat hampir banyak banget yang biru-biru, artinya dia itu salah saji kan. Nah, untuk di laporan keuangannya sendiri di sini disebutkan bahwa mulai dari 12/2015 ya, ketahuannya itu loh. Nah, apa aja sih yang misalkan salah? Yaitu ini, under the percentage of completion method. Dari sini ada juga dari infrastrukturnya. Ini disebutin bahwa si Toshiba ini menggunakan percentage of completion. Tapi dari case-nya ini total cost-nya itu tidak dikalkulasi berdasarkan dari informasi di bebannya. Jadi bebannya itu seolah-olah di nggak adain biar dia berkurang bebannya dan seolah-olah dia laba. Pun juga terjadi di visual product business. Jadi tuh expense-nya tidak direcorded kan. Terus juga ada di PC business juga, PC business. Profitnya juga direcognize, padahal dia ada expense yang tidak direcorded. Kayak gitu. Jadi itu dari kita lihat yang dari iniannya tadi, summary-nya tadi, bahwa setiap tahunnya itu pasti ada yang digelembungin. Misalkan nih tahun 2009 yang berakhir pada 31 Maret 2010 aja decrease-nya sampai 253,3 billion yen. Jadi di sini 6137 gitu. Yang udah di restatement sebelumnya itu ya berarti 6137 tambah 253. Kayak gitu. Dan lainnya juga ada sini bisa kita lihat juga apa-apa aja yang salah tuh di sini. Ini udah di restatement semua kalau di garis bawahi seperti ini. Kalau di saya case-nya itu di biru-biruin. Nah, apa aja sih tuh yang salah tuh? Dari digital produknya aja 5% turunannya. Berarti artinya dia ngegelembungin labanya itu sampai mencapai 5%. Begitupun dengan sosial infrastruktur. Kemudian juga di setelahnya ini ada juga. Kita bisa kita lihat di sini ya semuanya. Jadi opini yang saya akan berikan adalah ini tidak wajar. Begitu teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau misalkan mau ngelihat angka-angka yang sebelum di restatement juga bisa loh. Nih di sini ya ada angkanya. Jadi kita bisa juga ngelihat sendiri seberapa drop sih perbedaannya, seberapa jauh gitu. Misalkan nih sebelum di restatement itu 2009 itu 6654,518, kemudian 6381,599. Sedangkan di sini segitu. Jadi kan ini drop kan dari tadinya 66 terus jadi 63 kayak gitu. Nah, jadi kalau itu juga bisa dilihat di sini apa-apa aja yang di adjustment. Ini misalkan nih adjustmentnya tuh dari mulai ini hampir semuanya kayak di adjustment gitu loh. Artinya kecurangan yang terjadi itu sudah merembet kemana-mana, sudah keseluruhan gitu, salah saji materialnya itu, dan juga tidak mengikuti peraturan yang
berlaku di Jepang. Nah, kalau Toshiba sendiri kan pakainya GAP ya. Jadi di laporan keuangannya dia tulisnya bagaimana, dalam prakteknya ternyata lain gitu. Soalnya kalau misalkan gituin salah satu akun kan otomatis jadi kayak nyebar gitu kemana-mana. Tuh misalkan nih di sales and other income-nya aja dia sebelumnya kan 6380 ya. Terus udah gitu ternyata 291.354 ini million of yen loh. Ternyata sudah diklasifikasi sebagai discontinue operation. Belum lagi adjustmentnya 8483. Bisa jadi ini harusnya belum jadi pendapatan tapi udah dia akuin jadi pendapatan. Pun begitu bebannya juga. Tuh, kayak harusnya tuh bebannya sudah ditulis tapi dia nggak ditulis gitu. Jadi seolah-olah dia labanya besar. Kayak gitu. Sekian untuk pemaparan hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk teman-teman yang ingin diskusi ataupun punya cara yang lebih baik, silahkan komen-komen di bawah sehingga kita bisa sama-sama belajar dan lebih mengerti tentang audit. Assalamualaikum.